I. Ew, don't stare at me like that, man. Ya, Shalom teman-teman semuanya. Eh, Jumpa lagi dengan saya di Ngobrol Aja. Teman-teman, sore ini kita akan ngobrol dengan Bro Alex ya. Dengan Bro Alex. Ini ada beberapa teman yang say hi. Halo semuanya. Sorry, saya tangannya lagi occupied begitu ya. Tapi berusaha say hi juga begitu. Thank you untuk sudah hadir sore hari ini bersama dengan kami di Ngobrol Aja. Bro Alex Resto ya, Bro Alex Resto lagi ada pertemuan meeting mungkin ya sore ini ya. Sementara Bro Alex yang lain satunya lagi kita tunggu begitu teman-teman ya. Oke, di sini saya sedang bantu anak saya mengerjakan tugas gitu. Halo Bro Lexi, Bro Alex, ayo silakan join, silakan gabung. Cuman ntar gue nggak tahu nih gimana cara ngegabungin bertiga nih, gue belum pernah coba begitu ya. Oke, silakan join. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya kemarin sudah dibahas bersama oleh kami bertiga mengenai scarcity dan abundance gitu ya, mengenai kelimpahan dan kekurangan begitu. Nah, buat saya ini tema yang menarik begitu teman-teman, apalagi dikaitkan dengan dunia maya, dengan dunia digital. Nah, problemnya buat saya begini. Kalau dari apa yang dipaparkan oleh Bro Alex kemarin, saya merasa bahwa sometimes it is not fair, begitu ya, it is not fair. Karena begitu gampangnya bisa mendapatkan kelimpahan di dalam dunia maya, begitu. Sementara di dunia realnya, kita harus jor-joran, habis-habisan, begitu ya. Tapi mungkin saya yang salah konsep. Jadi menarik sekali nanti untuk dengar dari Bro Alex begitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan abundance dan scarcity gitu. Lalu kemudian mungkin ini saya harap bisa membuka wawasan kita, bisa membantu kita untuk memahami perkembangan dunia usaha, perkembangan dunia bisnis, dan bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita sendiri melalui hal-hal semacam ini, begitu ya. Jadi sambil menunggu teman-teman silakan gitu ya. Oke, ini kayaknya Bro Alex sudah ada di sini. Ya. Halo Bro. Halo, Pak Jimmy, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Puji Tuhan. Gimana? Sehat-sehat? Sehat, baik. Tambah gemuk malah Ya. ini. Kelihatan. Iya. Tapi kelihatan lah, memang sesuai dengan profesi ya, sesuai dengan pekerjaan. Gitu. Iya, betul. Ya, sementara kita tunggu Bro Alex Hijidoi untuk hadir. Nah, itu dia udah muncul. Sudah datang, betul. Ya, untuk memulai, saya ingin saya minta coba Bro Alex Lukman ya untuk membagikan apa sih yang dimaksud dengan abundance dan scarcity ini begitu ya. Khususnya koneksitasnya dengan dunia usaha marketplace. Monggo, silakan. Oke, terima kasih nih Bro Jimmy, Bro Alex. Bro Alexnya putus lagi ya, tapi kita lanjut aja dulu. Nah, jadi pada intinya kalau kita bicara tentang dunia sekarang, itu memang ada perubahan mindset dan perubahan dunia yang sangat kencang ya. Kalau kita ngomong tentang bisnis, 10 tahun yang lalu,
penguasa atau top 10 dari bisnis dunia itu dikuasai oleh perusahaan oil and gas, perusahaan-perusahaan misalnya seperti Walmart. Ini adalah hypermarket atau perusahaan-perusahaan yang super besar ya. Dan mereka jualannya adalah komoditas fisik. Entah itu barang-barang kehidupan sehari-hari, atau baju, atau seperti IKEA ya, jualan furniture, atau jualan minyak dan gas bumi gitu kan. Nah, terus kemudian fast forward di dalam 10 tahun ke depan, tiba-tiba dari 10 yang sudah ada, itu 7 perusahaan baru menggeser yang sudah lama. Nah, yang terkenal 5 diantaranya itu disebutnya si GAFAM. GAFAM itu adalah Google, Amazon, Facebook, terus kemudian A-nya lagi adalah Alex. lupa apa, satu lagi M-nya tuh Microsoft gitu. Oh gitu. Amazon, Gua kira Amazon ada Microsoft. Amazon Microsoft. Nah, itu adalah, dan ada 2 lagi, satu lagi Alibaba, satu lagi apa lupa saya. Nah, jadi 7 dari 10 sekarang sudah perusahaan teknologi yang jualannya bukan jualan komoditas fisik, tapi komoditas digital. Nah, pertanyaannya apa bedanya komoditas fisik sama komoditas digital ya? Misalnya gini, kalau zaman dulu kita mau beli buku, kita beli buku pelajaran, atau kita ada buku manajemen yang bagus banget, biasanya kita akan lari ke Gramedia atau toko buku terdekat ya. Nah, kemudian kita cari bukunya. Karena bukunya terkenal dan bukunya laku, nggak ada. Akhirnya kita tanya ke mas-masnya atau si mbaknya, Mbak, buku ini ada di cabang mana ya? Nanti dia cariin tuh, dia telepon satu-satu. Nah, mungkin ada, mungkin nggak ada. Nah, tapi hari ini kita nggak usah mikir lagi begitu, gitu. Bahwa kalau dulu bikin buku tuh nyetaknya di mana, habis dicetak, gimana cara distribusinya ke kota-kota. Udah gitu di kota itu gimana distribusiin ke toko-toko buku. Karena nggak usah. Langsung toko bukunya ada di genggaman tangan kita ya. Jadi yang tadinya scarcity menjadi abundant. Kalau kita bicara tentang musik, dulu kita bicara tentang kaset, kemudian ada laserdisc, kemudian ada compact disc, sekarang audio DVD gitu kan, atau Blu-ray gitu. Nah, kalau kita pergi dulu misalnya ke toko seperti Aquarius atau di Stara, ya kalau albumnya yang kita suka dan nggak ada ya sorry, nggak ada gitu, habis gitu. Akhirnya kita cari yang lain. Tapi hari ini kita nggak bisa bilang nggak ada, karena semuanya udah dalam bentuk MP3. Spotify bayar sekali, dapat selamanya gitu. Dapat semua musik yang ada di dunia, silahkan pilih sendiri. Bayar Apple Music, pilih apapun. Karena ini abundant. Kalau kita ngomong tentang Blockbuster di Amerika itu, dia jasa penyewaan VCD mulainya, kemudian jasa penyewaan DVD, kemudian jasa penyewaan Blu-ray. Jadi kalau orang mau nonton film ya sewa lah, dan mereka ada di outlet-outlet, biasanya di supermarket tuh ada. Nah, suatu saat dia ditawarin sama Netflix, mau nggak kamu beli saya, kata Netflix, karena saya itu adalah video streaming. Blockbuster bilang, wah yang kayak kamu mah nggak akan laku gitu. Taunya sekarang Blockbusternya yang mati, udah nggak ada di Amerika. Yang ada adalah di Netflix gitu. Kenapa? Karena dengan satu harga kita bisa nonton film apapun sepuasnya, mau ngulang berapa kali pun silahkan. Jadi menikmati tidak harus memiliki sekarang. Menikmati tidak harus memiliki, itu yang satu. Yang kedua adalah kalau dulu kita ngomongnya tentang langka, habis limited edition, sekarang enggak. Semuanya bisa tersedia secara abundant gitu. Nah, bro, sorry saya potong. Untuk materi-materi yang bro tadi ngomong gitu ya, itu sangat wajar jika dia berlimpahan. Misalnya musik kan memang bisa jadi materi digital, gitu ya. Betul. Lalu buku bisa jadi materi digital. Tapi bagaimana dengan martabak? Nah, martabak ya sekarang pertanyaannya, martabak itu nggak bisa ya. Tentu saja masih itu. Tapi gini sekarang. Ada beberapa negara Amerika itu sekarang inventor di Amerika itu sekarang sudah punya satu alat ya, masih berupa purwarupa atau prototype lah ya. Tapi ketika kita udah masukin misalnya ingredientnya, ini terigu segini masukin, ya. Terus kemudian masukin gula segini, kemudian mentega segini, dia bisa ngadon sendiri dan nanti menghasilkan masakan yang kita mau. Iya, bro, sebentar bro. Ini tadi ada masukan, ada info dari Brother Brian Citra, jualan martabak lewat digital, begitu ya? Jualan martabak lewat digital. Ya, ini konsep yang kita
memahami bersama bahwa memang kita bisa jualan secara digital. Tapi Bro Brian, kalau kita jual martabak secara digital itu berbeda dengan kita jualan. Ya. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena martabaknya tidak digital, cara menjualnya yang digital, betul kan? Sementara kalau itu atau bukunya digital, musiknya digital, begitu. Jadi kemarin ya, kenapa pertanyaan ini? Kemarin Pro Alex sempat ngomong mengenai masalah kita masuk ke dunia maya, lalu kemudian ada game-game apa begitu, lalu kemudian ya sekarang network game atau online gaming itu kita bisa jualan bikin game, kemudian jualan mata uang di dalam game kayak diamond atau apapun mata uang, dan dijualnya pakai uang beneran gitu. Nah betul itu kok itu bagaimana kumaha? Sok silakan atuh Bro Alex jadi. Nah, sok Bro Alex kelihatan enggak? Halo. Ini penguasa martabak Bandung Barat nih teman-teman, by the way. Makanya nih sebetulnya tantangan buat dunia martabak, jelas-jelas pisan tenan naon. Sok atuh mangga. Ini bukan di lapak martabak ya. Ini di lapak Cina banget, merah-merah semua. Berem. Iya. Berem teh baturna peuyeum. Ini pernah saya diskusiin sama Bro Alex yang baju hitam ya. Sebetulnya Hidung. Alex Hidung juga Alex Berem. Pada akhirnya ke arah ini ya, ke arah mata uang digital yang dipegang oleh satu komunitas tertentu. Jadi kalau kayak tadi misalnya main game, sekarang kan kayak game-game tertentu yang masih bertahan sampai sekarang tuh, misalnya salah satunya Mobile Legends ya, itu sampai tukang parkir, ojek, semua main itu. Dan gua sempat main itu, temenin anak waktu, tapi sekarang udah nggak main lagi. Tapi ternyata dia terus berkembang. Dan tadi itu orang-orang yang baru mau main, tapi dia pengen ngejar levelnya, pengen cepet, dia tuh beli diamond atau apalah, sesuatu lah yang di sana yang bisa ningkatin level cepet gitu. Nah belinya itu pakai duit. Makanya yang punya game itu malah jadi ya terima duit banyak ya Bro Alex hitam ya. Betul. Iya. Ya teman-teman silahkan berinteraksi dengan kami ya, sambil menikmati obrolan ngobrol aja Jimmy Alex. Silakan berinteraksi melalui kolom komentar yang relevan banyak, dan kalau itu saya akan jawab. Kalau itu susah banget, itu akan dijawab oleh Bro Alex Berem. Dan kalau itu susah pisan, itu akan dijawab oleh Bro Alex Hidung, gitu ya. Waduh. Jadi saya dapat bisa tergantung sesuai dengan tema kita. Bukan. Tergantung bobot pertanyaan itu dibandingkan dengan bobot tubuh. Fisik lu mah. Iya betul. Yang paling berat biar lo jawab yang paling berat. Yang paling berat ya. Sok silakan atuh dilanjutkan Bro Alex. Iya, jadi si mata uang itu hanya berlaku di game itu. Kita pindah game, mata uangnya berlakunya lain lagi. Makanya gue seneng mengamati hal-hal seperti ini ya. Waktu itu ada satu malam. Sorry. Ya. Itu sama nggak dengan uang yang Bro Alex Hidung ceritakan gitu, yang bisa dijadiin harus dengan uang real itu maksudnya? Gimana? Agak putus-putus. Apakah itu uang yang di game itu harus dibeli dengan uang real? Iya, harus dibeli dengan uang real. Bisa kita earn. Jadi kalau kita kalau main jago mungkin dapat, tapi earn-nya tuh kita dapatnya tuh sedikit-sedikit gitu. Kalau kita pengen cepet harus beli. Begitu juga yang sederhana-sederhana aja lah, game-game kayak Candy Crush gitu juga kita kalau 4 pengen cepet kan pasti pakai duit juga tuh. Bisa.
Beli paket ini booster apa gitu 100.000 atau apa, itu kan belinya pakai uang beneran semua. Walaupun kita Iya, iya. transfer secara digital tetap. Ini memang satu Saya malam ngelihat mirip dengan konsep jual tanah. Gimana bro? Bro, bener nggak? Betul, betul. Jadi gini, awalnya kan begini. Pada intinya untuk misalnya kita bicara konteks Indonesia, ketika Indonesia merdeka tahun 1945, di situ semua properti kan belum ada pemiliknya ya, atau sudah ada pemiliknya berdasarkan surat tanah waktu zaman Belanda lah ya. Nah, tapi ada banyak tanah yang tiba-tiba tuan Belandanya udah nggak ada, landlordnya udah nggak ada karena balik ke negaranya. Nah, sehingga pada saat itu terjadilah dalam tanda petik seperti bagi-bagi tanah, bagi-bagi properti yang ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya lah ya, karena mereka sini pun juga kan sebagai dalam tanda petik kolonialis atau penjajah lah ya. Jadi penghuni sebelumnya udah nggak di situ, ya berarti ini kan bagi-bagi atau bisa dibeli dengan harga yang relatif murah gitu. Nah, tapi ketika kita fast forward ke tahun 70-an atau 80-an, nah harga properti udah nggak semurah waktu tahun 45 atau 50 atau 60 gitu. Fast forward lagi ke sekarang gitu. Kalau kita bicara tentang rumah gitu, kalau dulu kita bicara mungkin waktu kita umur 17 tahun, 18 tahun, sekitar tahun 2000-an atau 90-an, rumah tuh masih ada yang 25 juta gitu, bisa beli rumah gitu. Hari ini 250 juta mungkin susah cari rumah. Yang kecil aja udah 1 miliar begitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara tentang komoditas fisik itu terbatas, tanah itu terbatas, emas itu terbatas, ya uang fisik juga terbatas gitu. Nah, gimana caranya untuk orang-orang zaman sekarang atau anak-anak muda sekarang itu bisa punya properti gitu? Padahal properti itu sudah dalam tanda petik dikuasai oleh generasi sebelumnya begitu. Ya termasuk kita mungkin kan. Nah, gimana caranya? Kalau mereka utek-utekan, mereka ikut-ikutan di dalam rat race, masuk ke perusahaan mulai dari awal, itu butuh puluhan tahun untuk jadi direktur, itu pun belum tentu sanggup beli rumah 1 miliar begitu. Walaupun udah nabungnya, udah nggak makan, udah nggak main, cuma kebutuhan pokok doang, itu udah repot gitu. Nah, akhirnya gimana? Mereka membuatlah sekarang yang namanya startup. Mereka buatlah misalnya perusahaan-perusahaan game, di mana dari perusahaan game itu mereka menciptakan yang namanya komoditas digital. Nah, komoditas digital yang dimainkan sama banyak orang, yang dipergunakan sama banyak orang, sehingga dari komoditas digital akhirnya mereka punya yang namanya uang atau komoditas fisik. Dan baru dari situ mereka beli tanah, beli rumah, beli apartemen, beli emas. Jadi, saya potong. Jadi, komoditas digitalnya itu adalah emas ya. Betul. Kalau kita mau langsung komoditas fisik, kalau kita punya uang, kita punya cukup harta, ya kita bisa beli langsung komoditas fisik dong. Ngapain ke digital dulu? Tapi kalau nggak ada dan kita ngikutin caranya industrialis atau 3.0 main, itu mau sampai kapan baru punya rumah, mau sampai kapan punya mobil, mau sampai kapan punya tanah, punya properti. Nah, akhirnya diciptakanlah cara-cara baru. Diciptakannya yang namanya komoditas digital. Contohnya apa? Website domain. Alamat fisik itu terbatas di dunia. Tapi alamat digital .com ini atau .id, .co, apa, itu kan nggak ada ujungnya. Selama namanya nggak sama, silakan. Web hosting, web domain kan. Itu komoditas digital. Misalnya bikin jimmylukas.com atau alexanderlukman.com atau lexi.com. Itu kan digital kan, nggak ada fisiknya. Tapi kita mau beli gitu untuk alamat digital. Nah, dengan alamat digital kalau dia udah jualannya banyak ya dia bisa beli sesuatu yang alamat fisik gitu. Iya. Nah, ini adalah kreativitas zaman ini. Artinya kita nggak bilang bahwa aduh saya udah korban nih karena lahirnya tahun segini, tanahnya udah habis, emas udah mahal, mau beli saham nggak sanggup, nabung aja dari kerja di perusahaan nggak cukup. Itu scarcity. Tapi anak-anak muda sekarang itu perlu dipuji ya bahwa mereka punya mental abundance gitu. Kita bilang bahwa
untuk jadi eksekutif itu adalah dominasinya mereka yang udah kerja 15, 20, 25, 30 tahun. Ya. Itu Star City kita bilang, dan cuma sedikit yang bisa jadi eksekutif karena banyak juga yang tua nggak jadi eksekutif, nggak jadi bos gitu. Anak-anak muda gimana caranya supaya gue bisa jadi bos bahkan segera setelah gue kuliah atau bahkan pada saat gue kuliah udah jadi bos. Bikinlah startup. Dan saat ini komunitas ini didukung oleh banyak venture capitalis ya, modal ventura, banyak financing yang membantu mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpi seperti ini. Kenapa? Karena ini zamannya adalah zaman abundance gitu. Kalau zaman Iya, dulu, maksud saya uang itu adalah uang saya, uang sendiri gitu. Sekarang kita bisa saweran, crowdsourcing. Kita bilang bahwa orang miskin pun bisa nyawer dan akhirnya bisa something big. Contoh kejadian 1 bulan lalu, di mana orang-orang beli saham Nokia, orang-orang beli saham GameStop kalau dengar di Amerika itu, dan dia bisa menggoyang pasar saham Amerika gitu. Iya. Cuma dengan menggunakan sosial media, dia mempengaruhi banyak orang untuk beli saham yang sama pada saat yang bersamaan, sehingga sahamnya naik luar biasa gitu. Dan dalam tanda petik bandarnya kalah gitu. Atau pemodal besarnya kalah gitu. Kenapa? Karena mereka berpikirnya adalah abundance bukan scarcity. Gue adalah victor bukan victim. Teman-teman, begini, kalau suara saya terputus-putus, it's okay, selama suara dua Alex ini jelas, ya. Saya hanya menunggu suara Alex begini. Jadi, tapi terima kasih atas dan suaranya tidak putus. Kami bertiga suaranya ya. Buat teman-teman yang menyapa, selamat sore, terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Acara tentu saja akan ditayangkan ulang ya, di IG masing-masing. Tapi begini, akan sangat menarik jika teman-teman memutuskan untuk terlibat di dalam pembicaraan saat ini dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kehidupan teman-teman. Derajat tema ini menarik karena saya sangat awal dengan materi-materi yang sedang dibicarakan oleh Bro Alex Lufman. Ya, yang mana Bro Alex Lufman? Lu hidung. Ya, yang hitam begitu. Yang dada-dada. Hitam tapi Cina katanya gitu. Hitam tapi cinta. Hitam tapi cinta. Berem oke cinta atuh. Nah, gini, Bro Alex, saya ada yang maksud dengan apa ini adalah yang nebutibab yang tidak dibatasi oleh keterbatasan fisik sebetulnya ya. Betul. Teman-teman yang ada di dunia digital punya try to earn their money melalui sumber-sumber digital yang sebetulnya secara fisik, secara analog tidak mudah untuk mereka dapatkan gitu ya. Ya. Nah, itu dan ini saya rasa gini. Dan ini martabak sebetulnya. Nah, betul ya. Kalau kita bicara martabak, sekarang itu ada konsep namanya cloud kitchen, Bro Jimmy. Cloud kitchen. Jadi cloud kitchen ini adalah inovasi terbaru lah dari nggak terbaru-baru banget sih, udah 2 tahun 3 tahun lah cloud kitchen. Jadi misalnya gini, kita tuh cinta banget misalnya di Bali itu ada nasi ayam Ibu Oki misalnya. Nah, nasi ayam Ibu Oki bisa dibikinkan cloud kitchen di Bandung, cloud kitchen di Jakarta, mana kita pengen makan itu dibuatnya di Jakarta, dibuatnya di Bandung, itu dengan juru masak yang sudah dilatih dan juga dengan bumbu-bumbu yang mungkin diimpor dari Bali atau bumbu sejenis yang ada di daerah tersebut, gitu. Nah, itu namanya cloud kitchen. Jadi ini adalah bagaimana kita itu bisa dapurnya satu, tapi masaknya rame-rame gitu. Yeah. Karena abundant. Yeah.
Ngapain ada 10 restoran, ya, dapurnya ada 10. Kenapa dapurnya nggak satu aja, share gitu? Ya. Lebih murah Bro, gitu. Bro, gini, saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi. Setelah itu saya akan ke Bro Alex Berem, ya. Boleh, Saya siap, akan ke mangga. Bro Alex Berem. Ada pertanyaan dari saudari Valentin. Dia bertanya begini, lebih mudah bangun startup atau saham? Nah, ini kayaknya coba dibandingkan antara startup dengan saham. Boleh nggak Bro jelaskan perbedaannya, lalu kemudian menjawab pertanyaan lain, lebih mudah bangun startup atau beli saham? Begitu. Silakan. Ya. Jadi gini. Kayaknya ini pertanyaan lebih bagus mungkin buat Alex Black. Iya, benar buat Bro Alex Black. Alex Black Habis dulu. ini Nanti habis ini saya ke Alex Alex Ted. Black. Iya, habis ini saya ke Alex Ted. Ke Alex Black Iya. dulu. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang pasar saham, sebetulnya yang dibeli di saham itu sebetulnya bukan beli sahamnya, tapi sebetulnya yang kita beli adalah kepemilikan dalam satu perusahaan. Nah, rata-rata di dalam saham itu adalah perusahaan-perusahaan yang dari industrial era atau 3.0. Walaupun ada 4.0 nyelip-nyelip lah sekarang. Ya. Nah, pertanyaannya, untuk industrial era, perusahaan 3.0 yang sahamnya kita beli, lebih gampang bangun perusahaannya atau lebih gampang beli sahamnya? Ya, jawabannya pasti lebih gampang beli sahamnya. Beli. Iya, betul. Nah, begitu juga dengan startup, lebih gampang bangun startupnya atau beli saham startupnya? Lebih gampang beli saham startupnya. Gitu. Karena apapun yang membangun itu capek. Ya, namanya kan bangun. Bangun atau beli gitu. Misalnya kita bilang, ditanyain, kamu mau bangun rumah atau beli rumah? Bangun capek. Kalau beli langsung jadi, besok bisa masuk. Begitu. Jadi kalau bangun perusahaan butuh waktu bertahun-tahun. Kalau startup ya setidaknya butuh berbulan-bulan. Tapi kalau beli saham, hari ini libur, besok libur, Senin mau beli udah bisa. Ya. Oke, jadi tetap namanya ngebangun ya. Tetap namanya ngebangun. Startup pun ada sahamnya. Ya, ada saham. Bangun mobil sama beli mobil gampangan mana gitu. Iya, jadi bangun rumah sama beli rumah kayak gitulah. Ya, Sis Valentine ini jawabannya. Kalau saya boleh menyimpulkan jawabannya, kalau memang punya kemampuan, punya dana membangun startup, monggo begitu ya, monggo. Tapi ditanya beli saham, lebih mudah beli saham, kita itu tahu startup, jelas lebih mudah membangun, jelas lebih mudah membeli saham, begitu ya daripada startup. Gitu. Oke, sekarang saya ke Bro Alex Berem. Wih, Berem. Pakai lidah bule, wih. Berem. Oke, Bro. Kan ini, kan kolaborasi dengan Bro Alex. Ya. Menjual martabak dan kopi yang lainnya, gitu ya. Ngopi malah ngopi ya. Nah, dalam kerjasama ini apakah menggunakan teknologi yang sudah ada gitu untuk mengembangkan? Kalau sekarang sih kerjasama kita ya lebih waktu itu lagi kita berdua ngobrol, gue bilang pokoknya kalau lu join jadi partner, gue nggak mau ini cuman begini-begini aja, tapi gue pengen mungkin ya sekarang yang dinamain abundance itu. Jadi kita ciptain satu sistem yang seragam sehingga ekspansinya bisa sangat cepat dan besar gitu. Nah, kalau penggunaan teknologi sekarang kita masih pakai software yang biasa-biasa aja ya. Kita masih manfaatkan. Gini maksudnya ada konsep nggak? Maksudnya konsep yang membedakan jualan martabak saat ini dengan secara ya di martabak di martabaknya itu apa begitu? Oh gini, kalau bicara martabak, kami berdua punya cita-cita martabak ini cepat jadi franchise sehingga banyak orang yang bisa memiliki, ya jadi nggak eksklusif lagi tapi bisa inklusif, banyak orang yang bisa menikmati dan memiliki. Tapi kan franchise martabak itu bukan yang pertama. Pas kalau nanti kita bikin, kita bukan yang pertama, udah banyak. Cuma saya sering melihat yang jadi masalah itu adalah ketika orang beli franchise martabak,
dia capek mikirin, mesti beli kejunya lah, mesti beli apanya lah, mesti ngatur pegawainya setiap hari. Nah, yang mau kami buat itu adalah sebuah sistem yang bisa diduplikasi. Jadi lebih ke arah itu yang membuat yang Mungkin satu saat kami buat. nanti bisa bikin cloud martabak kali ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi di mana aja kamu ada, tinggal buka HP, mau beli martabaknya kita, ya bisa tiba-tiba muncul di depan pintu gitu. Cita-citanya begitu ya, Bro Alex Black ya. Ya, Saya tuh jadi tertarik pengen bikin cloud Muay Thai, woy. ya. Nanti kita mungkin martabak kenangan kita bilangnya. Martabak dan Kenangan. 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 Itu gimana? Kayak kopi kenangan maksudnya. Oh, Cuma saya bacanya kenangan biar nggak Iyalah, asosiasi iyalah. ke bread. iya, iyalah. Atau Muay Thai kenangan juga, atau boleh. Boleh. Iya. Tok, teman-teman kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, terima kasih nih udah masuk, memberikan lambayan-lambayan yang bermakna buat saya. Tapi akan sangat perlu kalau gitu teman-teman mengajukan pertanyaan pada kedua Alex ini begitu ya. Harapan saya sih sebenarnya begini, kita bisa sama-sama punya mindset yang lebih terbuka untuk mengembangkan bisnis kita masing-masing. Teman-teman, ini era yang sangat sulit. Jujur aja, saya ini hidup di 4.0, tapi cara berpikir saya 3.0 begitu ya. Setiap kali mau buka usaha yang baru, aduh modalnya dari mana, mesti nyediain apa. Which is buat saya sih sebetulnya unavoidable karena saya bergerak di dunia olahraga yang secara fisik memang orangnya harus ada di depan mata saya. Tapi konsep menjadikan ini sesuatu yang abundant, ini adalah konsep untuk menjalankan bisnis dengan mindset abundance, itu sesuatu yang menarik buat saya gitu ya. Habis itu saya pikir saya akan betul-betul gimana begitu ya, maksudnya betul-betul mereka ulang cara berpikir saya. Valentin bilang chicken mindset ya kok, chicken mindset ya namanya. Silakan diketik atau chicken mindset ya apa begitu. Ya, kalau saya pikir ya, saya jadi ingat juga beberapa waktu yang lalu pernah ikut ini ya, seminar digitalnya Tungda Semua Ringin yang mengingatkan saya kembali apa yang pernah saya baca beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah di bukunya Robert Kiyosaki itu, uang itu adalah sebuah ide. Uang itu sebenarnya ide. Gua mencoba lagi dalam beberapa waktu terakhir ini mikirin, sebenarnya sejak yang dibilang kan uang dolar Amerika tuh sekarang underlying-nya udah bukan emas lagi, tapi dia, gue nggak tahu tuh underlying-nya apa, gue lupa. Cuman jelas gini, uang kertas itu kan, kertas tuh nggak ada harganya sebenarnya. Sama seperti uang 100 ribuan kita lah, sebenarnya kertas itu apa harganya. Tapi ketika yang menerbitkan itu sebuah otoritas dan banyak orang yang percaya pada otoritas itu, dia menjadi berharga. Itu yang gue pahami sebagai uang adalah sebuah ide. Jadi artinya ini yang menarik, waktu satu malam gue pernah ngobrol sama Alex Black itu soal cryptocurrency yang sekarang mata uang digital yang wujudnya pun nggak ada. Tapi Bitcoin sekarang bisa harganya, kalau nggak salah hari ini tuh udah mau nginjek 800 juta lagi nih Bitcoin. Ya padahal wujudnya pun kita nggak pernah lihat Bitcoin itu apa. Kita cuma lihat grafik-grafik di komputer, kita cuma lihat perkembangan harga dia, tapi fisiknya tidak pernah ada. Tapi dia tapi dia sudah diterima di banyak negara untuk uang pembayaran. Nah, kayaknya kalau nggak jelasin konsep cryptocurrency-nya tuh ya itu Bro Alex Black lebih tertata ngejelasinnya daripada gue. Bro Alex, saya mau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan. Ini kalau Bro Alex mah orang yang belajar gitu ya. Dia malah ngajakin saya ikut seminar ini itu begitu. Ngajak mulu. Iya. Cuma memang ya harus belajar kan kalau kita mau survive di tengah-tengah masa-masa seperti ini. Nah gini, maksud saya gini, Bro Alex, gimana
ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa langkah-langkah yang harus diambil oleh orang-orang dengan problem seperti saya? Problem seperti ini, saya anggap begini, saya bisnisnya weight loss bisnis gitu ya, artinya bisnis saya health and weight management. Saya menggunakan Muay Thai fitness dan membantu klien mengatur gaya hidupnya, begitu ya. Betul. Problem saya adalah pace, cepat, aktivitas, begitu. Banyak orang menyarankan kenapa nggak ngajar digital aja, maksudnya ngajar secara online begitu. Benar. Ini satu ide yang menarik begitu ya. Cuma jujur aja ngajar secara online ini kan bukan tantangan sih sebenarnya, karena bisa dilakukan. Tapi kita ketemu orang yang kasih latihan gratis gitu secara online. Banyak ketemu yang kayak gitu. Jadi gini, maksud saya bagaimana orang-orang dengan problem seperti saya bisa memaksimalkan dirinya dengan informasi yang Bro Alex punya, gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Gua salah satu yang usul, Lex. Gua salah satu yang usul supaya ngajar digital. Iya, dia tuh. Bilang, yang ngajar digital teh banyak tahu, yang gratis juga banyak. Gua saingan sama yang gratis, gitu. Ya. Silakan. Ya, jadi sebetulnya sekarang ini kan kita itu udah berpindah ke Bro Jimmy. Jadi kalau zaman dulu kalau kita ngomong tentang metode pemasaran, kita selalu ngomongnya 4P ya. Jadi produk, kemudian produk ini mau kita tempatkan di mana, itu ada placement. Ya, misalnya saya bikin Indomie, saya taruh Jakarta dulu, Surabaya dulu, Medan dulu, atau di mana, gitu kan, supaya laku, gitu kan. Karena saya nggak bisa taruh di semua tempat, gitu, karena yang terbatas. Kemudian, habis placement, berikutnya pertanyaannya adalah, pricing-nya berapa, harganya berapa. Nah, kemudian yang berikutnya kita turun lagi, setelah itu baru kita promoin supaya orang tahu dan orang beli, gitu, produknya. Nah, tapi kalau di era 4.0 kita udah ngomongnya bukan 4P lagi, tapi udah namanya save. Jadi alih-alih produk kita memberikan solusi. Ya, misalnya gini. Kita pernah ngobrol yang produk kopi dengan tongkat ali itu ya. Iya. Kalau produk kita bilang kita pakai tongkat ali. Tongkat Ginseng. Pakai tongkat ali. Pakai ginseng. Pakai Guarana. Ya, pakai ginseng. Pokoknya gitu lah. Kalau produk kita bilangnya ini adalah minuman kopi instan dengan ginseng, itu produk. Nah, tapi kalau solusi kita bilang bahwa ini akan menolong Anda untuk punya stamina lebih bagus. Betul. Nah, itu adalah solusi ya. Nah, kemudian jadi apa metodenya? Safe ya, sebetulnya. 4P jadi safe, metode aman kita bilangnya safe ya, SAVE ya. Nah, solusi. Nah, kemudian alih-alih kita pusing dengan placement tempatin di mana, kita memberikan akses. Akses itu adalah kapan saja, di mana saja. Misalnya gini, sebelumnya kalau ketemu fisik, Ko Jimmy itu punya waktu tertentu gitu, cuma bisa ngajar dari jam 9 sampai jam 7 malam. Lebih dari itu, saya nggak mau, karena saya ada keluarga, saya ada pelayanan, saya ada hal yang lain yang mau dilakukan. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang akses kapan saja, di mana saja, nah kita bilang, don't worry, kalau lu kerja dari pagi, masuk kerja jam 8, pulang jam 6, kadang-kadang pulang jam 8, walaupun gue secara fisik nggak ada, lu bisa nonton gue online. Nah, itu, terus kalau lu ada pertanyaan, itu lu taruh aja di WhatsApp, atau lu taruh aja di dalam aplikasi gue, nanti gue jawab, atau taruh di Instagram gue jawab, gitu. Nah, itu adalah akses kapan saja, di mana saja, gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya kan adalah habis produk, replacement, sama pricing. Kalau pricing, adu-aduan harga. Nah, tapi kalau kita memberikan solusi, alih-alih adu-aduan harga, kita memberikan value. Nah, nilai itu nggak bisa dibandingin. Misalnya saya suka sama Ko Jimmy, karena Ko Jimmy itu, katakanlah, bukan cuma trainer martial art, tapi trainer martial art yang mau ya jadi temannya gue, jadi sahabatnya gue, mau ya jadi tempat curhatnya gue, itu value. Nah, kalau udah ngomong solusi dan value, itu nggak ada angkanya, kalau Bro Jimmy.
orang berapapun akan bayar gitu karena kita mendatangkan value. Yang terakhir bukan promosi, tapi edukasi. Jadi solusi, akses, value, dan edukasi. Nah, kalau misalnya misalnya gini, misalnya Bro Jimmy itu suka memberikan tausiah lah ya, tausiah, misalnya renungan dan segala macam. Kalau zaman dulu, yang datang fisik 25 orang yang menjadi berkat buat 25 orang, betul nggak? Tapi sekarang, misalnya Bro Jimmy share di Zoom, terus kemudian disimpan di IG Live, atau disimpan di dalam YouTube. Ya. Orang bisa nonton kapan saja, di mana saja. Bahkan nggak terbatas sama Tangerang doang, nggak terbatas Karang Tengah doang. Tapi orang di Jakarta bisa lihat, orang di Papua bisa lihat, orang di seluruh dunia bisa lihat, asal ngerti aja bahasa Indonesia. Gitu. Artinya apa? Teks yang di bawah ini. Akses. Nah, ini udah abundance namanya, itu udah abundance. Karena dulunya reach-nya Bro Jimmy cuma 25 orang. Sekarang reach-nya berapa? Waduh, tak terbatas. Tak terbatas. Dalam satu waktu Bro Jimmy cuma bisa memberikan tausiah untuk 50 orang, 100 orang, 200 orang. Sekarang semua followernya Bro Jimmy yang 1000 sekian itu bisa lihat Bro Jimmy semua kapan saja, di mana saja. Nah, sama juga dengan ini, dengan yang tadi misalnya Coach Jimmy memberikan latihan fitness misalnya, atau bela diri Muay Thai gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu kan untuk teori dan basic-basic. Nah, mungkin itu bisa direkam tuh. Ya. Nah, tapi ada sesi-sesi pribadi yang harus lihat orangnya. Nah, itu mungkin bisa diakali dengan live video seperti ini, misalnya Zoom yang berdua gitu. Jadi dia suruh melakukan gerakannya, dari situ Coach Jimmy akan memberikan instruksi, ini kakinya kamu turunin dikit, ini lututnya kayaknya kamu kurang pas gitu. Nah, ketika kamu nendang, ini itu kamu salah tuh tekniknya. Nanti kalau kamu salah tekniknya, bisa-bisa engsel pinggul kamu lepas tuh kalau begitu gitu. Nah, jadi ada yang basic dan teori yang bisa disampaikan melalui video yang udah direkam. Artinya Bro Jimmy nggak usah habis waktu untuk ngulang hal yang sama berulang-ulang ke semua orang, tapi udah direkam. Tapi ada sesi-sesi yang beneran pribadi, ya udah dia suruh nyalain videonya, Bro Jimmy lihat tuh pukulannya gimana, tendangannya gimana. Misalnya kalau dia bantingannya bener atau enggak, grapplingnya misalnya. Nah, itu kan yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah memberikan tadi solusi. Karena anyway, walaupun kan gini, customer tuh berubah. Semua industri di dunia ini, mau farmasi sekalipun, yang katanya lagi COVID gini, farmasi paling untung. Enggak juga. Top 3 farmasi Indonesia sekarang lagi kelimpungan, lagi pusing gitu. Karena mereka kena gitu. Karena dengan orang pakai masker, itu lebih sedikit yang sakit sekarang. Benar. Virusnya mau masuk nggak bisa, bakteri nggak bisa gitu kan. Lebih banyak yang sehat daripada yang sakit gitu kan. Benar. Nah, dalam artian apa? Pertanyaan, customer-nya ada di sana nggak? Customer-nya ada. Cuma customer-nya nggak bisa dijangkau dengan cara yang sebelumnya. Emang kalau misalnya saya belajar Muay Thai, atau saya belajar misalnya MMA gitu ya, apakah dengan COVID ini artinya saya mau berhenti belajar? Enggak lah, saya masih terus mau belajar gitu. Justru di masa-masa begini mungkin saya punya sedikit lebih banyak waktu, yang tadinya saya pakai buat traveling, sekarang saya jadi punya waktu untuk latihan. Nah, cuma sekarang kita harus terima bahwa kita nggak bisa memberikan edukasi ini dengan cara-cara lama. Kayak misalnya sekolah, kalau ditanya guru-guru ya, dari skala 0 sampai 10, itu baru di survei seluruh dunia, itu rata-ratanya 4,8. Artinya guru-guru kalau ditanyain, gimana nih menurut lu dari 0 sampai 10, 10 happy banget, 0 nggak suka banget, itu ngajar online. Nah, rata-rata dunia 4,8. Artinya mereka nggak suka. Nggak suka, ya. Orang-orang masih nggak suka. Tapi bagaimanapun, toh anak-anak kita jadi pinter juga tuh, bisa juga belajar tuh. Orang-orang disuruh kerja dari rumah, dari mana saja, ya dipaksa ya bisa juga gitu. Nah, ini cara-cara baru gitu, bahwa selama ini kita ibadah di tempat ibadah yang fisik gitu. Terus udah gitu nggak bisa, sekarang kita nggak bisa gitu. Memang nggak enak gitu, tapi kita membentuk satu kebiasaan baru, satu normal baru gitu. Nah, itu yang
yang mau nggak mau gitu. Jadi kalau Ya. dulu Muay Thai-nya benar-benar ada sparring partnernya. Kadang ketemu sparring partnernya mungkin nggak bisa setiap minggu gitu. Ketemunya 2 bulan Betul. sekali, itu pun habis colok-colok dulu gitu. Bro Jimmy ya. 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 Ini Pakai boneka kayu ada yang kayak Wing Chun gitu ya. Ah, ada pertanyaan dari Valentin lagi. Bagaimana caranya kita bisa untung di tengah-tengah market yang mau value tinggi tapi harga murah? Oh, Alex Berem, mana bisa jawab pertanyaan ini? Gua kurang fasih, gua masih belajar saham. Tapi Ini bukan ngomong saham, kayaknya bisa untung di tengah market yang mau value tinggi tapi harga murah. oh, ya berarti belum ini ya, belum. Kalau gua lakukan sama Bro Alex Black itu apa yang kita namain sekarang teknik funneling. Funneling tuh sekarang lagi banyak banget lah bertebaran. Jadi yang dibilang Funneling ya? Mm-mm. Jadi kita menyaring orang yang sedemikian banyak tadi kan, yang tadi udah disebutin, market itu ada orang yang perlu produk kita tuh ada, tapi mungkin dia nggak tahu. Jadi kita harus meningkatkan awareness mereka gitu, bahwa gua ada nih, ada martabak nih gitu misalnya. Martabak gua enak atau apa, sehingga orang aware ada. Nah sehingga kalau udah dari aware itu tersaringlah orang yang tadinya nggak peduli, yang orang yang sedemikian banyak sama orang yang aware. Oh dia ada martabak nih, jadi udah tahu nih. Yang udah tahu ini masuk ke level berikutnya, yang punya keinginan. Oh, gue pengen tahu lebih jauh nih. Nah, udah tahu lebih jauh kan bisa akhirnya dia beli, mau action beli atau action nanya, atau dia enggak. Nah, yang mau action nanya udah mengerucut lagi action nanya. Nah, baru udah action, udah tanya-tanya, oh ini martabaknya seperti apa, toppingnya apa, isinya apa, jenis kuenya gimana, ada di mana, harganya berapa, baru nanti dia terakhirnya dia memutuskan dia mau beli. Nah, itu teknik funneling yang sekarang sering dibagikan di training-training online, banyak banget ya, Lex ya. Ya. Funneling ya. Ya. Jadi Nah, kalau saya boleh jawab, Pak Jimmy. Silakan. Nah, jawabannya kalau menurut saya ada yang tadi saya jelasin, 4P sama save itu. Betul. Kalau kita jualan produk, orang bisa nebak harganya. Kalau saya jualan Indomie, udah tau lah orang harganya 2.500, 2.600, 2.700 lah harganya di situ gitu. Karena saya jualannya adalah mahal gitu ya. Betul, karena saya jualan produk. Tapi kalau jualan solusi, itu orang nggak bisa nebak. Contoh, sekarang ini kan ada perusahaan Cina yang buka toko atribut nih di semua mall-mall, ada toko atribut something show itu loh. Iya. Pipso gitu. Nah, itu kan di Pipso itu kan marketnya mau value tinggi tapi harganya murah gitu. Nah, dijuallah solusi. Itu solusinya apa? Dia bukan jualan barang, dia jualan gaya hidup. Kalau orang sukanya menurut dia warna pastel itu adalah mahal, dia jualannya semua produk yang warnanya pastel. Dan jualannya adalah solusi gaya hidup. Lu kalau pakai earphone-nya dia keren. Lu kabel chargernya kalau pakai dia keren. Kalau lu mau beli hadiah, wah ini representatif banget deh gitu. Karena dia jualan solusi gaya hidup. Kalau mau beli kabel charger dimanapun bisa. Tapi kalau mau beli kabel yang modis, belinya di Pipso ini gitu. Nah, itu adalah gimana caranya value-nya tinggi, harganya murah. Nah, tapi mau untung kan? Mau untung. Nah, orang berasanya beli di Pipso itu murah, padahal enggak. Padahal enggak gitu. Tapi untungnya besar karena dia jualan solusi. Dan jualan value. Value-nya apa? Lifestyle. Produknya sengaja dipilihin yang cantik-cantik, sengaja dipilihin yang rapi, kemasannya bagus. Mungkin kemasannya sama dia diganti. Tadinya nggak ada kemasan, sekarang diganti. Tadinya kemasan plastik, sekarang jadi kemasan dus. Udah tuh naik harganya karena ada solusi jadi value. Nah, itu caranya begitu. Jadi tingkatkan value-nya sehingga meningkatkan nilai jual. Atau solusinya gitu. Jadi jangan jualan kopi instan, tapi jualannya es kopi cafe latte. Iya, cafe forte. Cafe forte. Iya, cafe forte. Boleh. Ini kali ini boleh disebut karena punya gua. Oh iya, cafe forte ya. Iya, boleh disebut.
Ya kan disponsori kan. Disponsori. Ya, Cafe Forte. Iya, iya, iya. Bukan Cafe Einstein ya? Bukan. Kalau Cafe Einstein membuat kita lebih cerdas. Kalau kopi Cafe Forte membuat kita lebih liar. Ya, ya, ya. Nah, Iya, itu iya. juga yang menyebabkan kopi yang bintang dolar ya, bintang dolar star ini ya. Ya. Itu juga sama gitu. Kenapa jualan kopinya sama aja tuh, bikin di rumah juga rasanya begitu gitu. Atau Ya, di ya. kafe-kafe yang lain juga malah banyak lebih enak, lebih murah, tapi tetap ke situ gitu. Kenapa? Karena dia Ya, memberikan ya. solusi gitu. Solusi, betul. Begitu masuk Betul. nongkrong situ, tiba-tiba harga kita naik gitu. Kayak berasa Ya. orang kaya banget deh gitu. Iya, iya, iya. Thank you, Bro Alex. Jawabannya sangat Gue memuaskan sekarang buat... jadi punya pertanyaan nih sama si Amokse. Lah, ayo tuh. Sok. Enggak. Nah, sekarang kan gini, kita lagi bicara tadi soal scarcity sama abundance. Gimana kaitannya sama pengembangan diri, sama gambar diri yang dikasih sama Tuhan ke kita. Nah, itu kan ranahnya Bro Jimmy. Gimana tadi pertanyaannya? Nah, Kedengnya kalau susah mindset. tuh, susah kedengnya. Kan ini kita lagi bicara mindset, keterbatasan Ha-ha. versus yang abundance. Kaitannya Iya. sama pengembangan diri kita yang memang ya talenta yang Tuhan kasih, bagaimana mengembangkan diri kita, bagaimana mengubah mindset kita. Itu gimana? Sama gambar diri yang Tuhan kasih gitu. Iya. Kalau saya pribadi apakah ya, nanti kita terjebak dalam pemujaan terhadap diri sendiri atau gimana gitu. Nah, itu mungkin ranahnya Bro Jimmy. kalau saya pribadi sih ngelihat kita sebagai manusia terbatas, sekaligus tidak terbatas. Kita, atau lebih tepatnya kita tidak terbatas di dalam keterbatasan kita. Saya lebih ngelihatnya begitu. Kita tidak terbatas di dalam keterbatasan. Sebagai manusia kita pasti memiliki keterbatasan. Kita dibatasi oleh ruang, kita dibatasi oleh waktu. Kita dibatasi oleh keterbatasan kita sebagai manusia. Itu available. Tetapi kita ini tidak terbatas. Artinya begini, saya Jimmy Lucas terbatas. Saya dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya Jimmy Lucas terbatas. Saya dibatasi oleh kelemahan-kelemahan saya. Tetapi di dalam keterbatasan saya sebagai Jimmy Lucas, saya mempunyai apa? Saya bisa mengembangkan diri saya sejauh yang saya mau. Jadi kata kuncinya adalah sejauh mana saya mau mengembangkan diri saya. Begitu. Contoh misalnya begini. Contoh ya. Asian people when they are getting older, love to be called old. Gitu loh. Orang Asia tuh seneng kalau dia jadi tua. Seneng dan menerima ketuaan itu sebagai sesuatu yang terhormat. Begitu. Jadi semakin kelihatan tua, kan gitu ya. Contoh gini deh, sing simpelnya. Saya ngelatih Muay Thai di sebuah lokasi kompleks gitu ya. Ya. Nah, saya ngelatihnya di tempat terbuka. Jadi ada klien pribadi, tapi dia lebih seneng latihan di tempat terbuka. Nah, nggak lama lewat seorang AI, ya saya panggilnya AI, otomatis dia lebih tua gitu kan ya. Iya, iya. Si AI tanya saya usia berapa gitu. Saya sebut usia saya gitu ya. Nah, pada waktu saya sebut usia saya, sebetulnya sih saya juga udah nggak muda gitu. Kita kan nggak muda, kita bertiga ini kan nggak muda gitu loh. Iya, Kita ini betul. cuma nggak tahu diri aja, kita lupa kalau kita tua gitu kan. Nah, cuma si AI itu yang notabene memang jauh lebih tua dari saya, usia sama mama kita begitu ya. Dia bilang, "Oh, muda ya." Saya heran setiap kali ketemu sama orang tua Asia, dia selalu tanya umur dan dia udah jelas lebih tua dari kita. Dia pasti harus ngomong, "Oh, masih muda ya." Padahal usia kita nggak muda. Ya kita lebih muda dibanding dia, tapi kita nggak muda gitu. Iya kan? Iya, iya. Nah, Iya. selalu orang-orang Asia tuh seneng kalau dia disebut tua gitu, atau dia menua-nuakan dirinya kalau dia disebut lebih muda. Saya juga jadi, ya emang kenapa kalau gue lebih muda gitu? Nggak seneng juga gitu kadang-kadang. Tapi kalau lihat tuh bule gitu ya, maksudnya kita lihat orang-orang Eropa begitu ya, orang-orang Barat. Mereka walaupun old, they try to look younger gitu loh. Mereka nggak memakai pakaian ke usia mereka gitu. Mereka nggak memakai pakaian yang seusia mereka. Mereka nggak behave as they
their age gitu. Enggak gitu. Jadi maksudnya kita coba untuk live beyond their age. Itu sebabnya di usia-usia, kalau di usia kita something, kita oke, kalau kita kelihatan lebih berpengaruh orang tua. Tapi kita lihat nih mereka di usia si cap something, perut mereka six pack, dada mereka berpek-pek begitu, otot mereka ada gitu. Mereka pakai pakaian yang slim fit gitu. Jadi maksud saya mereka nggak membatasi diri dengan usia. Mereka punya bentuk tubuh yang beyond their age, and it's okay. Jadi maksud saya begini, kalau kita mau mengembangkan diri, kembangkan diri. Kita pakai alasan ini, alasan itu nggak perlu. Yeah. Problemnya adalah we have limitation. Yes, we have limitation. Yes, we have limitation. But the question is, where is the limit? Where is the limit? You have limitation, yes, but where is the limit? Kita punya keterbatasan, batasannya di mana? Kita nggak tahu sampai kita nyampe kan batasan betul, itu. Betul. Misal contoh, Jim, lu punya keterbatasan nggak? Iya. Lu ada keterbatasan? Iya. Tapi lu bisa berapa kali? 10 kali ya? Coba 10. Oh iya, lu 10 capek lu. Besok aku mau coba 15 ah. 15? Ternyata 15 gue bisa lu. Aduh, 15. Gue mau coba 20. Oke, 20 coba. 20 capek. Where is the limit? Challenge your limit. Tahu nggak? Nggak usah. Karena kalian berbeda dari cara saya berpikir. Hubungan kita memaksa saya melampaui batasan saya. Hubungan kita memaksa saya untuk terus belajar. Gitu loh. Walaupun mungkin saya tidak berusaha untuk menjadi seperti kalian, saya nggak seperti kamu, saya nggak menjadi seperti Alex ini, enggak. Saya tidak jadi tetapi pergaulan kita membuat saya merasa, yes, there are a lot of things that I can learn. There are a lot of things that I have to change. Gitu loh. Dan saya bersyukur buat relasi kita. Dan saya berharap teman-teman yang nonton di rumah bisa juga mengalami relasi semacam ini melalui ngobrol aja. Gitu loh. Dengerin kita gitu loh. Sama kita gitu ya. Belajar dari Do Alex Hidung, Alex Burem gitu ya. Belajar dari Jimmy apa. Iya, kan bisa di Jimmy Brewok. Jimmy Brewok. Paling enggak kan spiritnya, paling enggak kalau dari saya kamu bisa ngerasain spiritnya bahwa yes, we will never give up. Learn, we will keep on moving forward. Itu yang saya mau teman-teman terima dari saya gitu loh. Tapi banyak hal yang teman-teman pelajari. Alex. Iya. Saya mau namain kalau Jimmy boleh ya. Nah ini kalau dari sisi konteks rohani sebetulnya ini teman-teman izin ya mungkin karena saya Nasrani gitu. Saya mungkin siapnya dari sisi Nasrani lah ya. Jadi kalau kita ngomong tentang scarcity sama abundance itu kelihatan banget pada saat Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang sama 4.000 orang. Kalau kita bicara tentang murid-muridnya Yesus bilang bahwa apa artinya 5 roti untuk semua orang yang banyak ini gitu. Karena yang mereka lihat adalah scarcity. Tapi kalau Tuhan Yesus dia bilang bahwa 5 roti dan 2 ikan itu cukup. Karena dia melihat abundance. Akhirnya apa? 5 roti dan 2 ikan ini memberi makan 5.000 orang pria, belum termasuk anak-anak dan wanita. Anak-anak. Ya. Itu 5.000 orang. Tapi kemudian ada lagi 4.000 orang. Nah, untuk 4.000 orang itu pakai 7 roti. 7 roti. 4.000 orang pria dan tidak terhitung laki-laki dan anak-anak. Nah, bayangin 4.000 orang pakai 7 roti. Tapi kalau 5.000 orang pakai 5 roti, artinya lebih sedikit buat Tuhan itu bisa menjadi lebih banyak gitu. Buat Tuhan untuk abundance itu lebih mudah. Nah, contoh lain. Ini Fresh from the Oven hari Minggu saya dapat. Salah satu pengkhotbah ngajarin gini. Dia cerita waktu Musa ketemu sama Tuhan Allah di Semak Belukar. Ya. Kemudian, ayo kamu saya panggil menjadi penyelamat umatku Israel lah. Kamu akan menjadi pemimpin umatku Israel. Terus Musa bilang gini, gimana kalau mereka nggak percaya? Nah,
Musa itu ditanya sama Tuhan, dia bilang, apa yang ada di tangan kamu? Dia bilang, tongkat, alias apa? Tongkat gembala biasa, regular shepherd stick, cuma tongkat gembala biasa gitu. Kalau dia ngelihatnya sebagai scarcity atau kekurangan, Dalam ya ini dalam cuma konsep tongkat kekurangan dia. gembala biasa gitu. Tapi tahu nggak gitu bahwa nantinya tongkat gembala itu yang akan membelah laut Teberau. Tahu nggak bahwa tongkat itu yang akan mengetuk gunung batu dan air keluar dari gunung batu. Artinya apa? Tuhan melihat abundance. Jadi dan abundance sudah ada di dalam diri kita gitu. Tuhan sudah memberikan tongkatnya gitu. Tuhan, siapa sih Alex itu? Gue nggak punya apa-apa Tuhan. Dia tanya, apa yang lu punya? Gue cuma punya ini Tuhan. Cuma punya tongkat gembala. Nah, do you know bahwa nanti tongkat gembala itu bisa membelah laut? Tahu nggak bahwa tongkat gembala itu nanti akan mengetuk bukit batu dan Atau keluar gini, air untuk memberi makan Bro, 2 juta orang Israel, memberi minum. Gini, kalau saya ngelihatnya, dalam konteks tadi pembicaraan tadi, abundance-nya itu terletak pada kemelekatan. Artinya gini, kenapa Musa tongkatnya bisa melakukan banyak hal? Karena Musa pribadi yang melekat dengan sumber yang tidak terbatas. Yes. Betul. Ya. Kita sebagai manusia, kita tidak terbatas. Artinya kita makhluk yang tidak terbatas di dalam keterbatasan kita. Tanpa Tuhan, kita sendiri adalah pribadi yang tidak terbatas di dalam keterbatasan kita. Tanpa Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, kita punya kompetensi itu. Tetapi bayangkan kalau kita melekat pada pribadi yang tidak terbatas. Kita melekat pada sumber yang tidak terbatas. Kita menjadi lebih tidak terbatas lagi. Betul, kita jadi lebih tidak terbatas lagi. Gitu. Jadi, saya bersyukur nih dengar dari Bro Alex Hidung nih, ya, dikaitkan dengan iman Kristiani. Ini mengingatkan saya, iya benar. Harusnya ya melekat dengan yang tidak terbatas, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, karena yang disembahnya tidak terbatas, makanya kalau di dunia secara manusia kita terbatas, gitu kan? Betul. Kartu itu ada untuk kita manusia yang tidak melekat pada yang tidak terbatas. Tapi ketika kita nyambung melekat pada yang tidak terbatas, kita menjadi abundant gitu. Bahkan tongkat gembala biasa pun bisa menjadi mujizat gitu. Ternyata itulah sumber mujizat. Tongkat gembala yang ugly, yang jelek itu menjadi sumber mujizat gitu. Dan sudah ada. Sama juga seperti 5 roti dan 2 ikan ya. Jadi jawaban dari masalah kelaparannya orang-orang yang 5.000 pria dan belum terhitung wanita dan anak-anak, ternyata jawabannya ada di situ selama ini gitu. 5 roti dan 2 ikannya sudah ada di situ gitu. Betul. 5 roti dan 2 ikannya dibikin pakai cloud kitchen. Iya, orang mikirnya itu adalah gua mau bersyukur loh. Dia nyebutnya tongkat gembala loh. Coba kalau disebut tongkat ali. Urusannya nggak boleh ya. Nggak boleh tongkat ali ya. Tongkat ali masalahnya memanjangkan. Tongkat ali. Iya, tongkat gembala sih memang. Iya. Nah, itu juga sama Daud dan Goliat kan sebetulnya. Betul. Ya. Daud cuma punya ketepel atau ali-ali gitu. Ali-ali gimana? Bro. Ali-ali gembala biasa, bukan ketepel military grade, bukan. Teman-teman, saya minta maaf. Bentar ya Bro Alex. Saya minta maaf kalau tiba-tiba kita terputus. Ya, karena kita tadi sekarang jam 6 kurang 1 menit. Ya, kalau tiba-tiba terputus, kita tapi kalau nggak salah sejak IG live bisa lebih dari 2 orang itu waktunya nggak cuma 1 jam, kayaknya bisa lebih deh. Ya coba aja kita ajar. Ya coba. Tapi sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman karena sudah mengikuti acara ini. Jangan ini kesalahan miliknya kita untuk baiknya baik miliknya Tuhan. Begitu. Terima kasih untuk interaksinya. Jadi kami tetap mengharapkan teman-teman memberikan masukan-masukan ke WA pribadi kami atau ke IG pribadi kami supaya kita bisa mengembangkan terus materi ini. Tolong teman-teman beritahu apa yang teman-teman ingin kami bahas, gitu ya. Bagaimana kami bisa membantu, apa yang bisa kami beri. Bantu kami.
bantu kami untuk bisa memberikan materi-materi yang baik gitu buat teman-teman ya. Oke, silakan Bro Alex, monggo. Udah. Lanjut. Ya itu aja, pokoknya ya kemungkinan besar Tuhan itu udah memberikan jawabannya bersama dengan kita gitu. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan sudah ada di dalam konteks itu dari awal, bahwa tongkat itu selalu ada di tangan Musa gitu. Petepel itu selalu dibawa sama Daud kemana-mana, udah ada jawabannya di situ untuk menghadapi raksasa dalam itu, untuk menghadapi masalah kelaparan kita gitu. Mungkin kita lagi kurang duit nih, beberapa dari kita kurang duit atau lagi struggle setiap hari mungkin jawaban dari battle, kemungkinan besar jawaban dari battle sudah ada di dalam hidupmu gitu. Iya. Betul. Ya itu yang membuat kita semua harusnya lebih bersemangat gitu ya. Abundant. Kita punya sumber yang tidak terbatas. Kita hanya mindset yang tepat menggali itu semua. Gitu ya. Oh iya, Bro Alex, ini pertanyaan yang saya hampir lupa. Burat, boleh nggak tolong Alex Idem ya, tolong berikan kepada kami asupan-asupan bagaimana langkah-langkah apa yang harus kami ambil dengan informasi ini di tengah-tengah situasi saat ini. Apa sih saran-saran yang bisa kita ambil supaya kita bisa memanfaatkan mindset ini, abundance ini? Ya, sebetulnya pada intinya kalau dari saya usulannya adalah semuanya akan berpulang pada identity ya. What is, who is you, atau misalnya who are you? Who are you? Sebetulnya siapa sih dirimu? Selalu kan pertanyaan filosofisnya adalah siapakah dirimu gitu ya. Nah, karena siapa dirimu akan menentukan apa yang Anda pikirkan, akan menentukan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda dokter ya, Anda akan berpikir bagaimana menyelamatkan orang. Anda akan pikir, jadi selalu mulai dari identitas. Nah, dari identitas itu nanti akan lahir 2 hal. Pertama adalah visi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dikatakan. Dan kemudian ada profesinya. Profesinya itu adalah apa yang harus saya punya, atau apa yang harus saya minta dari yang tidak terbatas itu untuk memenuhi visi saya tadi gitu, yang saya mau lakukan, yang mau saya katakan dan saya pikirkan gitu. Nah, dari sana kita akan menemukan bahwa ternyata di dalam dunia ini itu tidak terbatas gitu. Ternyata dunia ini abundance gitu, bahwa zaman dulu mungkin nggak bisa gitu bahwa kita bertemu seperti ini pada saat pandemi COVID. Tapi hari ini kita bertiga bertemu online dan bisa share online, walaupun tempatnya berbeda di banyak tempat gitu. Kalau zaman dulu mungkin mengumpulkan Alex 1, Alex 2 sama Bro Jimmy itu sulit sekali gitu. Hari ini bukan cuma mudah, kita nggak usah traveling mana-mana, dari tempat duduk kita, dari kamar kita, dari tempat di mana kita berada, langsung kita bisa live. Dan teman-teman nggak peduli dimanapun lagi nyetir, mungkin beberapa yang lagi bosan nyetir atau yang lagi sambil nungguin siapanya begitu, bisa ikut dan bisa dengerin. Dan bukan cuma itu, mungkin teman-teman juga nggak dengerin ini bukan waktu live tapi rekaman gitu, karena ini adalah akses. Nah, ini adalah udah tak terbatas ruang dan waktu ya. Dan Saya ini adalah salah satu lihat sebetulnya karakteristik punya tidak terbatas ya. Tidak terbatas, tempatnya tidak terbatas, mau dilihat tuh. Wow, luar biasa. Ya, begitu. Ya, itu usulannya jadi dari identitas, tentukan visi dan profesi, kemudian ya udah sadari bahwa dunia ini dengan mentality abundant, bukan scarcity. Oke, saya simpulkan. Jadi kalau dari Bro Alex, tentukan identitas diri. Dari identitas, temukan visi, profesi, lalu kemudian bergeraklah dengan mindset abundance itu. Oke, kalimat terakhir, Alex Berem. Kalimat semangat, mari kita lawan COVID bareng-bareng. Ya, kunaon gitu. Kunaon jadi COVID. Iya. Oke. Iya, intinya kan kita semua lagi struggle, kita semua lagi semua lagi bergumul, semua lagi punya masalah keuangan. Tapi justru yang pernah kita bahas juga kan dalam pertemuan yang kita ngobrol Lopi berdua, di mana yang gua pernah bahas itu kalau huruf Chinese-nya itu apa? Weiqi ya. Krisis itu adalah bahaya dan ada khusus kesempatan. Dan ada kesempatan gitu. Jadi ya kita cari kesempatannya itu.
Justru kalau menurut gua sih dikasih situasi seperti ini ya tadi yang seperti dibilang, kita mencoba melakukan rutinitas kita pun tetap masih bisa, tapi kita yang adaptasi, kita bersyukur kita dikasih kesempatan, dikasih kemampuan untuk beradaptasi. Jadi ya jangan takut, kalau menurut gua sih dengan pola pikir yang tidak terbatas itu kita bisa beradaptasi sama krisis ini. Ya. Oke, tadi kesimpulan dari Bro Alex Hideng dan Bro Alex Berem itu sangat menguatkan kita begitu ya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan putus asa teman-teman, jangan putus asa, percaya bahwa kesempatan di balik semua tekanan yang sedang kita alami. Hanya ubah mindset. Siapa dirimu, ubah mindset. Temukan visi, temukan profesi. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi dalam acara ngobrol aja. Ngobrol aja. Setiap Kamis kita akan Jam 5. bicara dalam jam 5 ya, dalam topik-topik yang berbeda. Kami berharap kita bisa menjangkau, kita bisa membahas banyak hal yang bisa memberkati teman-teman semua. Oke. Siap. Sampai ketemu. Thank you Bro Alex Hideng, Bro Alex Berem. Sampai Ya, ketemu. makasih Bro Jimmy, Bro Alex, thank you banget. Ya, Yo, bless you semua. Bless you. Bye. ya, bye.